Ya, lanjut. Saya agak cepat, Mas. Jadi operator agak sedikit. Ada beberapa yang sudah disinggung oleh KIP maupun Panwas, yakni tentang indeks potensi kerawanan atau IPK. Ya. Secara umum, mengevaluasi dari pemilu yang kita laksanakan kemarin, indeks kerawanan, indeks potensi pemilu kita, penyelenggaraan pemilu kita kemarin, pemilu capres, kemudian caleg, ini sangat rendah. Dari beberapa dimensi, yang menjadi kebanggaan kita adalah dimensi pemilih. Pada pemilu kemarin, kita mendapatkan nilai persentase pemilih itu sebesar 95-98%. Yang artinya hanya 2% yang tidak memilih. Nah, ini menjadi sebuah kebanggaan terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi. Yang dikatakan Pak Dandim tadi betul, ini memang benar-benar pesta. Pesta tidak akan ramai, tidak akan dinyatakan berhasil kalau pengunjungnya hanya sedikit. Berarti apa? Penyelenggaranya tidak berhasil. Siapa penyelenggara? Kami semua yang ada di sini. Tapi kalau saya membuat pesta hari ini, kemudian yang datang tamunya banyak, artinya salah satu indikasinya adalah penyelenggaranya berhasil. Satu yang saya ingin sampaikan di indeks potensi kerawanan ini adalah bagaimana caranya supaya ketika pilkada nanti di tanggal 27 ini pemilih kita datang 100% atau lebih. Kenapa kok 100% atau lebih? Dikatakan mungkin ada tambahan. Ini menjadi cita-cita kita bersama, ya. Bukan cita-cita kami ini di sini, termasuk yang ada di depan saya, termasuk Kapolsek dan Ramil, Babin Kamtipmas, Babinsa, apalagi camat, apalagi kecil. Mungkin tidak. Semuanya harus berpartisipasi untuk bagaimana supaya 100% atau lebih memilih di sebuah sana. Bisa kira-kira ya? Nah, jika sudah pemilih yang demikian, yang dikatakan sebagai, saya katakan sebagai berhasil tadi, kita menginjak kepada dimensi pengamanan. Kalau pengamanan, saya rasa ini menjadi tugas tanggung jawab saya dan tugas tanggung jawab Pak Dandim. Tambahan pendukung adalah tugas tanggung jawab dari Kasatpol PP yang didukung oleh seluruh unsur Pokopimda. Untuk pengamanan, dengan komposisi TPS, lanjut aja Mas. Kalau saya udah ini lanjut aja Mas. Kalau dengan komposisi TPS 160 TPS di seluruh Subulu Salam, dengan komposisi rawannya adalah dua TPS, yakni di Sepang dan di Laikan. Kita nyatakan sebagai tempat sangat rawan. Sangat rawan di sini jangan diartikan sebagai sangat rawan konflik ataupun kerusuhan, karena sangat rawan di sini bisa juga dimaknai sebagai tempat yang sangat rawan untuk bencana. Tapi jangan khawatir Laikan misalnya, kalau memang longsor, ada longsor di Laikan, memang terhenti harus lalu lintas, namun bisa cepat kita atasi dan bantuan alat berat dan sebagainya. Namun ketika, tapi semoga aja tidak terjadi ya, seandainya terjadi longsor yang benar-benar menghabiskan jalan, jangan khawatir, karena kebetulan sudah saya survei, saya dari Subulu Salam menuju Laikan bisa dari 2 jalan. Saya ke Rimu dulu, setelah itu Bagindar, setelah itu turun Pegah atau Rimu, Bagindar sampai Salak, saya ke Laikan. Alternatif pertama. Alternatif kedua, bisa juga saya dari sini SKPJ, Kampung Nias, Lembang 4, putar Laikan. Jadi jangan khawatir. Bagaimana caranya? Tugas dari kami beserta tim. Ya.
Lalu Pak Kecik gimana? Pak Kecik bantu kami untuk menyelenggarakan pendistribusian itu dengan baik. Saya sampaikan di sini, seperti disampaikan Ketua KIP tadi, rekan-rekan kecil, camat, ya, Kapolsek, dan Ramil, Babinsa, Babin Kaptimas, jangan sampai tergagap. Tergagapnya gimana? Karena nanti kadang suatu saat pengiriman distribusi logistik bisa saja terhambat pada saat hari yang dijadwalkan. Oleh karena itu, daripada terlambat rekan-rekan melaksanakan pemungutan suara, kita bisa sepakati sebenarnya untuk mengirimkan 1 hari atau 2 hari sebelum terjadinya bencana. Misal, kalau kaitkan misalnya Sepang, dengan prediksi BMKG, ya, saya sudah sampaikan kepada Ketua KIP pada saat di Bandar kemarin, Pak Ketua coba cek di BMKG apa yang dikatakan oleh BMKG di tanggal 26 Juli. Ternyata dicek itu berawan. Kenapa Pak Kapolres? Saya katakan hujan. Nah, kalau sudah demikian, KIP kan dengan memilih rencana distributor, pakai kendaraan apa, distribusinya pakai kendaraan roda 4 kah, roda 6 kah, atau naik kendaraan roda 2 kah. Nah, ketika terjadi banjir semuanya akan berbeda. KIP harus berubah rencananya dari kendaraan bermotor menjadi perahu. Misalnya demikian. Yang jelas, saya bersama KIP akan memastikan pendistribusian logistik di awal maupun tepat waktu. Nah, ya, kalau terlambat, saya rasa saya upayakan tidak. Bagaimana caranya supaya tidak terlambat? Lanjut. Untuk ancaman gangguan, sesuai dengan analisa saya, ya, di masa tenang, karena kita bentar lagi akan masa tenang. Di masa tenang ketika KIP, kemudian Panwas, kemudian kita Satpol PP membersihkan semua APK di jalan. Yang artinya tidak boleh sama sekali ada kegiatan-kegiatan kampanye. Ada pertanyaan, lalu bagaimana ketika ada postingan-postingan dari masyarakat yang menyinggung tentang paslon yang dia pilih, misalnya. Nah, ini jadi pertanyaan ini Pak Ketua KIP, Pak Bos, bagaimana ketika seorang perseorangan melakukan posting, misalnya postingnya, saya memilih calon nomor ini loh, nah, misalnya calon nomor ini amanah menurut saya, nah misalnya demikian, apa di Facebook, Instagram dan sebagainya. Kalau menurut saya inilah merupakan kekosongan hukum dari undang-undang pemilu. Karena kekosongan hukum tidak diatur, maka tidak ada satu perbuatan yang diatur, belum diatur dalam undang-undang, ini menjadi sebuah tindak pidana. Belum. Artinya boleh. Asal jangan, itu tadi, ketika ada pertanyaan, bagaimana kalau ada hoax dimunculkan, bagaimana kalau ada ujaran kebencian, bagaimana kalau ada upaya provokator? Itu saya tindaknya dengan undang-undang umum, yaitu undang-undang ITE. Berbeda dengan keluar dari pelanggaran pemilu. Demikian ya. Ini tolong disampaikan karena luar biasa nih masyarakat medsos di Sumber ini. Ya. Yang apa ya? Yang menjadi tren sekarang saat ini kan semuanya pada bertiktok ya. Istri Pak Baginda juga bertiktok. Hampir semuanya pakai TikTok. Nah, jangan sampai nanti disampaikan nih kepada entah itu ibu-ibu, entah itu adik-adik, entah itu bapak-bapak, ketika dalam masa tenang terutama yang akan kita tahapan ke depan ini, tolong untuk berhati-hati dalam bermedsos. Ya. Jangan sampai bermedsos ini kemudian menyinggung
dan masuk dalam ranahnya penegakan hukum oleh saya dan Pak Kajari. Nah, ini bawaan sekaligus. Lanjut. Kemudian sebelum jam lagi, jadi selanjutnya adalah terkait Limas. Benar yang disampaikan Pak Kasatpol PP, Limas besok agar dihadirkan sesuai dengan orang per orang. Ya, kalau kata Pak Kasatpol PP tadi harus sesuai, ya nggak harus sesuai juga. Kalau misalnya ada celaka salah satu Limas, boleh saja diganti karena itu namanya post major. Hal yang tidak bisa elakkan, boleh diganti. Namun yang pasti adalah saya ingin memastikan Limas bisa bekerja sesuai dengan SOP yang akan besok dilatihkan oleh personil Polres. Ya. Kalau memang Limas dilarang membawa HP juga masuk ke TPS, dia harus tahu dia. Jangan sampai karena merasa petugas bawa handphone, bawa kamera, mendokumentasikan dan sebagainya, jangan sampai. Karena apa? Di awal tadi sudah saya sampaikan, indeks kerawanan, potensi kerawanan ini selain daripada pemilih, selain dari segi keamanan, juga dari penyelenggara. Ini yang sangat rawan terjadinya protes. Termasuk Limas juga penyelenggara. Yang saya harapkan memang dengan SDM yang mungkin masih di tengah-tengah kita ini, pelatihan 1 hari Minggu untuk Limas memang kurang, tapi paling tidak memberikan gambaran apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan dalam tugasnya nanti mengawal tanggal 27. Untuk masalah gajinya berapa Pak? Untuk berapa hari? Gajinya Limas? Ya, untuk berapa hari? Satu kegiatan. Maksud saya begini, ketika misalnya di tanggal 26 terjadi sebuah bencana yang memungkinkan kita harus mengirim distribusi logistik ini di awal. Ini saya minta demi satu transparansi, agar tidak ada saling tanya, agar tidak ada saling mencurigai, agar Limas ketika kapanpun kita mendistribusikan logistik, Limas beserta petugas kami yang ke TPS wajib hukumnya sudah ada di tempat penyimpanan logistik pemilu pilkada. Ya. Lalu kemudian saya sampaikan, apakah logistik pilkada harus di ketua KPPS rumahnya? Belum tentu Pak. Sesuai aturan yang secara normatifnya di tempat di mana ketua KPPS itu berada. Namun ketika misalnya ada kepala desa Sepang mana? Ya, Pak, ketua KPPS-nya aman dari banjir nggak Pak? Kalau terjadi banjir? Aman. Kalau aman taruh di ketua KPPS. Namun kalau misalnya rumah ketua KPPS pun terendam banjir, apakah harus dipaksakan sana Pak? Tidak. Ini jangan sampai terlalu kaku kan. Tapi kalau ketua KPPS menyatakan rumahnya aman dan kita lihat aman, ya taruh situ, jangan ditaruh tempat lain. Bisa dimengerti? Kalau memang nanti pencoblosan misalnya di Sepang akan direncanakan di mana Sepang? Di SD sekolah misalnya. Kalau misalnya hari H terjadi banjir, nah penyelenggara harus berkoordinasi dengan Panwas. Kita pindahkan kemana ini? Apakah ke masjid? Apakah ke pondok yang dipakai untuk belajar Al-Quran itu? TPA itu? Atau kemana? Harus menjadi sebuah kesepakatan bersama. Jangan dipaksakan, ini aturannya harus di kantor desa. Kantor desanya sudah tenggelam.
Nah, ya, ini saya tekankan kepada seluruh wilayah yang menjadi objek yang rawan terhadap bencana banjir. Karena semoga ini tidak terjadi, namun prediksi saya dari mulai tanggal 25, 26, 27 ini terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai tinggi mulai dari pagi. Ini menjadi kita perhatian bersama untuk kemudian tidak memotong jalur komunikasi antara penyelenggara dengan Kawas, penyelenggara dengan personil kami, petugas keamanan, dan penyelenggara terhadap Limas. Ini harus saling koordinasi. Ya. Bisa dimengerti? Karena semuanya bisa mengerti, maka saya akhiri. Jambi Baru jauh dari harapan baru. Kota Cepu dekat dengan Kampung Baru. Memang begitu kan Pak? Karena memang demikian, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.